Ingat tidak dengan materi kita minggu lalu mempelajari apa? Pelajari apa, Nana? Peta. Ya, peta ada hubungannya tidak dengan materi kita yang terbaru, yaitu penginderaan jauh? Ada yang bisa apa persamaannya ya antara peta dan juga penginderaan jauh? Silakan angkat tangannya. Ya, silakan Bangga. Persamaan antara materi yang akan dibahas dengan materi yang minggu lalu adalah penginderaan jauh itu juga sama-sama digunakan untuk menggambarkan suatu daerah. Menggambarkan suatu daerah, ya. Apa perbedaannya sekarang? Ya, silakan. Permukaan bumi. Kalau penginderaan jauh itu untuk mendeteksi gambaran permukaan bumi. Baik, nah, biar kalian lebih memahami, kita akan melanjutkan materinya ya. Materi kita yang pertama adalah mengenai penginderaan jauh. Tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, yang pertama murid bisa menyebutkan ya, kalian bisa menyebutkan komponen utama dari penginderaan jauh. Ada berapa komponen ya? Jauh dan hasil citra untuk mengidentifikasi fenomena bencana alam di mana ya? Di Bali ya. Ya. Terus itu yang ketiga, kita bisa mengevaluasi dan merancang pemanfaatan data penginderaan jauh untuk mitigasi bencana atau perencanaan tata ruang di lingkungan sekitar kita. Berarti ada 3 tujuan untuk materi kita hari ini, anak-anak. Siap semuanya? Siap. Kalau kalian sudah siap, silahkan kalian tulis di sticky note apa harapan kalian selama proses pembelajaran kita hari ini. Nanti silahkan tempel di depan, ya, ibu sudah sediakan ruang untuk kalian. Nah, tadi kan sudah kalian menuliskan harapan kalian anak-anak ya. Ya, setelah menuliskan harapan, bagaimana perasaan kalian hari ini? Kalau ibu menyebutkan 1, silahkan tepuk 1 ya. 2, 3, 4, 5, silahkan tepuk 1 juga ya. Bagi yang tidak merasa seperti itu, tidak usah ikut tepuk ya. Paham semuanya? Ya. 1. Aduh, semuanya ya. Semuanya merasa bingung ini. Kenapa nak? Bingung kenapa? Mungkin Saya belum kalau memahami materi penginderaan. ya belum ada bayangan ya. Oke, nanti kita akan pelajari bersama. 2. Ya ada 1 ya, masih berbinar ya hari ini ya. Oke. 3. Wah, tidak ada cinta. Ini cinta di kelas ini. 4. Kenapa nih? Ada rasa takut. Kenapa ada rasa takut, nak? Saya merasa takut karena saya takut saya tidak mengerti materi yang akan diberikan. Oke, ya ada takut, belum mengerti, ada bingung bagaimana pembelajaran atau materi penginderaan jauh ya. Nah, 5. Oh, ada sedih ya. Kenapa sedih, nak? Kenapa sedih? Ya. Stres ya, karena bingung nanti mau ngapain seperti itu, nak. Ya. Semuanya akan terjawab setelah ibu akan memberikan beberapa contoh gambar dan materi untuk kalian, ya. Dan yes, ada yang tahu apa itu penginderaan jauh? Ya, silahkan. Penginderaan jauh atau remote sensing merupakan satu teknologi yang digunakan untuk memperoleh
permukaan bumi tanpa melakukan kontak langsung dengan area yang akan diamati. Oke, kita melihat sebuah objek tanpa langsung ke daerah tersebut. Baik, tepuk tangan. Ada yang lain? Ya, silahkan. Ya, indera penglihatan untuk menganalisis semua objek di permukaan bumi. Nah, sekarang anak-anak ada permasalahan. Kirimkan di grup. Gambar apa yang bisa kalian lihat di depan ya? Ini gambar 1 ya, gambar 1. Silakan anak-anak. Tiga kan? Coba kalian lihat ada komponen apa saja yang membantu gambar itu bisa terlihat. Sudah ada anak? Nah sekarang ya, buka di slide baru. Apa yang membedakan dengan gambar yang kedua? Apa yang membedakan ya? Gambar 1 dan 2, padahal sama-sama dari jauh ya. Baik, sudah anak semuanya ya. Ibu akan membacakan salah satu dari komentar kalian mengenai gambar ya. Ini rasanya namanya adalah Wibi ya. Wibi mengatakan ada sesuatu alat yang bernama satelit yang bisa merekam objek tanpa ke tempat ke tempat daerah tersebut secara langsung gitu, makin rasanya Wibi ya. Oke, yang pertama kita lihat ya punyanya Cok, terlihat gambar bumi yang diperoleh dari penginderaan jauh. Apakah benar seperti itu anak-anak? Benar ya, sepertinya masih bingung kalian ya. Terus yang ketiga dari Dayu ya. Dari Dayu mengatakan bahwa ada komponen sumber tenaga. Tenaganya seperti apa? Tenaga kekuatan. Di sini dari Gali ya, gambar kedua menampilkan bentuk bumi dari atas langit tapi yang sudah di zoom. Gambar yang kedua. Gambar yang pertama itu dilihat dari satelit, itu ya.
ya, ketimbang yang gambar pertama. Dharma mengatakan bahwa gambar pertama itu menggunakan sensor ya yang dibawa oleh satelit. Ya, tepuk tangan kita semua. Baik, kita akan melanjutkan materinya anak-anak. Apa sih sebenarnya ya penginderaan jauh yang kita lihat seperti ini ya, dan kita melihat gambar seperti ini. Sebelumnya ya kita akan menonton sebuah video. Siapa yang suka video di sini? Semuanya. Harus kita lalui. Dan mudahnya lagi nih, Google Maps benar-benar mengarahkan kita kemanapun loh. Kalau salah jalan pun pasti bakal diarahkan lagi. Memang benar-benar Google Maps ini sangat membantu aktivitas kita ya. Pertanyaannya, kenapa sih Google Maps itu bisa dengan mudahnya mengarahkan? Kira-kira sistem apa ya yang dijalankannya? Ya, sistem penginderaan jauh atau bisa disingkat dengan inderaja. Merupakan seri teknologi untuk mendapatkan informasi mengenai suatu objek, daerah, atau gejala di permukaan bumi dengan menggunakan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau gejala tersebut. Seperti mobil yang melibatkan komponen pada mesin untuk bisa membutuhkan energi buatan ketika dia malam hari untuk memperlihatkan permukaan bumi, dan ketika siang hari dia menggunakan buatan pasir itu dengan cara memantulkan dari sinar matahari yang masuk ke bumi terus dari yang media kena matahari itu menurunkan energi ke satelit, lalu satelit merekam permukaan bumi dengan sensor. Nah, ini kan beritahu bagaimana cara sensor bekerja untuk memproyeksikan permukaan air bumi baik itu dari kedalaman ataupun ketinggiannya. Baik, terima kasih. Pertanyaannya adalah bagaimana sensor itu bisa berperan aktif dalam merekam ya seluruh permukaan bumi. Ada yang mau menanggapi dulu? Ada yang mau menanggapi dulu? Oke, semuanya mau menanggapi ya, ternyata mereka lumayan paham. Tapi sebelumnya kita coba dulu jawaban dari temannya ya. Baik, silahkan kalian. Baik, di penginderaan jauh itu kan ada komponen. Salah satu Ya. komponen itu adalah sensor berkamera. Dan sensor itu berfungsi untuk menangkap suatu hal yang ada di permukaan bumi. Kemudian akan diteruskan melalui wahana. Jadi jawaban dari pertanyaan Cok menurut saya adalah sensor itu meneruskan informasi itu melalui wahana kendaraan yang dapat kita ada di permukaan. Oke, berarti intinya yang dikatakan oleh Gale adalah wahana itu yang membantu sensor ya untuk merekam seluruh objek permukaan bumi. Tepuk tangan untuk kalian dulu nih. Nah, kita langsung saja sebelum Ibu menjawab pertanyaan dari Jo ya. Bagaimana sih proses perekaman sehingga kita mendapatkan informasi lewat Google Maps bisa. Kita lihat ada 10 komponen anak-anak. Bukan 10 ya, ada beberapa. Lihat. Ini adalah komponennya. Ya. Sebelum ke jawaban dari Cok ya, pertanyaan Cok. Ini adalah komponennya anak. Sudah? Apa saja komponennya? Ada sinar matahari? Ada. Apa lagi? Objek, sensor,
pernah kalian nggak HP? Iya. Nih foto nih. Ibu menggunakan apa? Kamera, ada sensornya tidak? Terus wahananya apa? HP-nya ini? Ya. Dan ibu sebagai pemegang, ini buatan. Terus ibu foto objek. Kita foto ya. Ada hasilnya? Ada. Coba ibu dari jauh. Bu, 2,5 bu. Pixel, iya kan? Tapi ukuran dari video dari foto tersebut kan sama dengan satelit anak. Ya. Maaf, sensor. Ya. Sensor inilah bagaimana kerjanya sama dengan HP. Dia itu merekam, dia itu memfoto seluruh objek di permukaan bumi. Bu, bagaimana kalau keadaan bumi itu gelap? Coba kalian pakai HP. Bagaimana caranya ruang gelap di guanya kalian memfoto? Ya, bagaimana caranya? Flash. Untuk apa flashnya ini? Ya, energi apa yang kalian pakai? Aktif atau pasif? Aktif. Infrared. Nah, sampai mata kita mendek kan? Jadi kalian terlihat jelas tidak? Sama dengan sensor. Baik, Aurel. Sini nak ke depan. Nah, sekarang Aurel akan menceritakan beberapa komponen yang akan mendukung penginderaan jauh untuk mendapatkan suatu objek. Sekarang mendengarkan dengan baik dan silakan bertanya apabila ada pertanyaan ya. Silakan. Baik, yang pertama itu tentunya harus ada objek ya teman-teman, yang dimana pada objek ini itu disebut dengan atmosfer, dan dimana atmosfer ini diterangi oleh sebuah matahari yang disebut dengan energi atau sumber energi pasif. Lalu sensor atau wahana itu akan merekam semua permukaan atmosfer, lalu semua data-datanya akan dimasukkan ke dalam suatu perusahaan atau suatu bidang yang dimana pemerolehan data itu akan dimanfaatkan oleh pengguna-pengguna data. Seperti itu teman-teman. Baik, tepuk tangan untuk Aura. Nah, di sini anak-anak ada sedikit perbedaan antara bahwa Aura tadi menunjukkan objeknya itu adalah atmosfer, ya. Itu bagus sekali ya, sudah bagus dalam penyampaian beberapa komponen, sudah benar. Ya. Jadi gini anak, ini ada komponen yang pertama adalah ya sumber tenaga. Peran penting dari perekaman ini adalah sumber tenaga. Ya, ada sumber tenaga aktif dan sumber tenaga pasif. Yang aktif itu menggunakan apa? Ya, seperti infrared itu ya, itu buatan. Terus itu yang pasif adalah menggunakan sinar matahari seperti sekarang. Ya, alami. Ya, kita foto keluarnya biar kita kelihatan lebih gayanya lebih bagus, lebih baik. Iya, Cok. Ya, Gus deh. Oke. Jadi gunanya atmosfer itu kan terbuat dari lapisan-lapisan yang ada di atmosfer itu terbentuk dari beberapa lapisan. Nah, jadi lapisan yang membentuk ini disebut oksigen. Dan itu juga fungsinya itu adalah untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari sinar matahari. Karena sinar matahari ini memiliki dampak yang negatif apabila diterima secara berlebihan oleh tubuh kita maupun lingkungan sekitar kita sendiri. Ya, tepuk tangan untuk. Ya, benar apa yang disampaikan oleh Goste ya, bahwasanya atmosfer itu membantu melindungi kita dari UVA, UVB. Kalian pakai lotion hari ini? Pakai. Untuk apa? Nanti ada sinar ultraviolet. Bu, kok bisa masuk sinar ultraviolet ke bumi padahal sudah ada atmosfer?
ada yang namanya jendela atmosfer yang membawa sinar ultraviolet, sinar elektromagnetik masuk ke permukaan bumi. Nah, dari situlah anak-anak ya, dari sinar elektromagnetik inilah yang akan membuat menerangi objek di muka bumi, sehingga objeknya apa saja? Seluruhnya anak-anak. Ya, ada rumah, ada hutan, ada laut, ada batu, pohon, itu semuanya objek. Semuanya ada di permukaan bumi itu termasuk objek, termasuk kita sebagai manusia. Ya, seperti yang ada di depan objeknya, ya. Sinar elektromagnetik masuk melalui celah-celah atmosfer. Setelah itu, dari sinar itu akan memantulkan cahayanya, ya, direkam oleh sensor yang dibawa oleh wahana. Kalau di sini adalah wahananya satelit, anak-anak. Sudah? Kita kan jelaskan kalau seperti itu atau wahana. Kalau wahana itu bisa satelit bisa menggunakan energi buatan, yaitu kamera. Nah, itu kalau dia siang hari dia pakai itu pasif, bukan aktif, pakai matahari. Iya. Nah, itu kan bisa merekam permukaan bumi. Nah, apa yang terjadi jika permukaan bumi itu sedang mendung atau ditutup oleh awan, pasti tidak bisa menembus. Dan apakah pernyataan saya tentang kalau mendung kan nggak bisa nih, mereka menggunakan radar untuk melihat permukaan bumi yang ada. Apakah benar itu? Baik anak-anak, sama halnya, ya. Malam dengan mendung, malam itu gelap gulita, sensor itu masih bisa merekam dengan apa namanya, ya, cahaya buatan yang ada di sensor tersebut. Apalagi mendung, anak-anak, sangat bisa itu, bisa digunakan sensor tersebut, biarpun itu mendung ya. Tapi perbedaannya adalah warnanya tidak terlalu jelas, hasilnya itu tidak akan terlalu jelas. Mendung, ya, ada energi listriknya tidak di awan, itu permasalahan. Ya, sampai ada kilat, sampai ada gemuruh, karena aja TV-nya kan gitu. Nah, itu ada energi listriknya di situ. Oke, sudah aja, ya. Kalau sudah, anak-anak, kita akan kembali lagi membentuk kelompok. Silakan kelompoknya masing-masing. Rajas. Ibu akan bagikan kertas HPS-nya untuk menggambar peta di Google Map atau Google Earth yang kalian buat. Sudah ngerti semuanya? Ya, Ya. Anak-anak semuanya, ya. Sebelum kalian ke kelompoknya masing-masing, Ibu akan memberikan kalian kertas HPS untuk menggambar apa? Akan menggambar apa? Kembali lagi hubungannya dengan bencana yang ada di Bali. Tapi sekarang kita menggunakan penginderaan jauh sebagai salah satu wahana untuk membuat peta. Ya, yang akan kita buatlah peta bencana. Sudah, wordnya sudah Ibu kirim di grup ya, dan juga ini ada LKPD untuk kalian kerjakan. Ya. Bagikan beserta LKPD-nya. Ya, sesuaikan dengan wordnya. Yang ini. Ya. Terus anak-anak nanti akan dikumpulkan dan kita akan mempresentasikan hasilnya. Ya. Silakan bebas nanti bencana alam apa yang akan kalian buat, tapi kalian analisis. Sudah sesuai dengan LKPD yang Ibu bagikan. Paham semuanya? Paham. Akan bekerja di luar anak-anak. Kenapa kita bekerja di luar? Kita akan melihat sekeliling kita apakah sama. Nanti kalian bisa membedakan antara Google Map dengan hasil aslinya. Benarkah objek itu direkam dengan baik oleh sensor? Kita akan bisa lihat di luar dan juga menggunakan teknologi Google Map atau Google Earth. Akan kelihatan kan semangsanya? Itu juga ada dua permasalahan. Ada bencana, ada juga melihat dari kondisi SMA dan SMA Marapura. Jadi semuanya ini kita kerjakan di luar. Waktunya adalah 30 menit. Ya. Sudah.
tahun lalu. Sekitar tahun 2000 baru. Halo teman-teman semuanya, jadi kami ingin melakukan suatu program yaitu mengidentifikasi di lingkungan kita yang ada. Nah, yang pertama itu kita mempunyai sinopsis bahwa tiap bulan ke bulan, bahkan tiap tahun ke tahun itu objek yang diambil oleh satelit ataupun wahana itu berbeda ya. Misalkan dari pembangunan dari pembangunan tahun 2023 itu mungkin sedikit berbeda dengan hasil tahun 2025. Itu ya teman-teman. Cok, mudah lihat yang lihat tadi deh. Coba pinjam. Mimi di orang. Nah, memang tanggal berapa lanjut? Budi tuh mana? Budi. Baik anak-anak, sudah semuanya menyelesaikan? Siap presentasi hari ini? Kalau sudah siap, siapa yang mau presentasi hari ini? Silakan angkat tangannya. Oke, semuanya sudah ya. Silakan yang pertama kelompoknya Cok Rama. Ya. Silakan siapkan kelompoknya Cok Rama. Tepuk tangan. Maju semuanya. Semuanya maju, silakan kalian menanggapi ya, menanggapi kelompok yang di depan ya. Mungkin ditaruh dulu nak. Ya, aktif. Halo semuanya. Halo teman-teman semuanya. Saya Rama. Saya Dewangga. Saya Maila. Saya Chandra. Saya Tiara. Selamat menyaksikan. Jadi kami ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami, yang dimana kami mencari sebuah analisis dulu melalui yang teknologi yaitu Google Earth, yang dimana kita ingin mencari sesuatu yaitu tentang bencana yang ada di Kabupaten Badung, tepatnya di Sungai Badung ya. Yang kita tahu bersama kan akhir-akhir ini ada sebuah sungai yang banjir ya pada tanggal 2 Mei 2025. Nah, pada tanggal 23 itu sebenarnya Sungai Badung itu nggak seperti ini, dia masih ada beberapa kerusakan ya teman-teman. Terus setelah adanya bencana tersebut, jadi sudah ada perubahan dari segi warnanya, dari segi letak geografisnya, dan dari segi bentuk sungai tersebut. Nah, lalu kami di sini gambarkan secara kasar di media yaitu kertas. Kita langsung melakukan perbandingan dari tahun ke tahun yang ada di Bukat Badung tersebut. Nah, setelah itu ada soal kedua yang dimana kita mencari analisis tentang lingkungan kita, apakah ada perbedaan di antaranya. Nah, ternyata kita sudah menemukan suatu perbedaan yang dapat kita simpulkan bersama, dan saya akan sampaikan langsung agar mempersingkat waktu. Nah, jadi perbedaan yang pertama itu adalah dari tahun 2023, terutama itu ada perubahan. Apalagi pada musim hujan, awal tahun itu kan musim yang lembab ya. Jadi ada sebuah genteng-genteng, dia lebih hijau atau lebih lembab. Tapi pada pertengahan tahun atau akhir tahun itu cuaca itu kan makin panas, jadi genteng-genteng tersebut bisa menyoklat. Nah, jadi suatu perbedaan kecil itu ada di sana, sehingga kita dapat menemukan beberapa perbedaan yang ada di daerah kita melalui satelit. Nah, setiap bulan itu pasti juga berubah-ubah ya, dari segi warna pohon, bentuk pohon, dan bentuk geografis di sekolah kita ataupun lingkungan kita. Seperti itu teman-teman. Jadi setiap tahunnya ataupun setiap bulan itu bentuk dari suatu permukaan bumi itu pasti berbeda-beda ya teman-teman. Misalkan kita ingin mencari teman-teman kita nih, pada misalkan terakhir diambil oleh satelit itu tanggal 1 Februari tahun 2025. Tapi kita nggak tahu kalau teman kita itu bagaimana rumahnya. Misalkan lagi warna genteng nih, gentengnya coklat, terus diubah jadi seng. Seng kan warna, ada yang warna biru, ada yang warna bening ataupun putih. Itu tentunya berbeda ya dari tahun ke tahun. Jadi
pada bulan Februari tahun 2025 rumah temannya masih belum direnovasi. Terus pada kita yang mencari rumah teman kita pada bulan 6 bulan Juni tahun 2025 dalam 1 tahun yang sama itu ada perubahan. Jadi ada ketidaksamaan sedikit kekeliruan dari tatip karena belum adanya update dari satelit tersebut dalam memproyeksikan suatu pemetaan. Itu yang dapat kami sampaikan